Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita mau bikin podcast nih. Sebelumnya, kita mau ngasih tahu apa sih podcast itu. Jadi, podcast itu siaran yang disampaikan melalui audio. Bisa dibilang mirip sama radio gitu deh. Oke, kalau gitu langsung ke perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, aku Najla Yusiana. Halo semua, aku Saramida. Hai semua, aku Eka Wulandari Pratiwi. Halo semua, aku Syifa Hilnisa. Halo semua, aku Siti Rohmah. Dan aku Sri Rahayu. Kita semua dari kelompok paracetamol. Nah teman-teman, apa kabar nih teman-teman semuanya? Sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, semua pada sehat. Teman-teman gimana sih kuliahnya? Udah minggu kelima nih. Perasaan kalian tuh gimana selama kuliah di minggu kelima ini? Seru sih, tapi ada susahnya juga. Tugasnya makin banyak aja. Lumayan banyak sih tugasnya. Baik ya, walaupun tugasnya tetap banyak, tapi kita harus tetap semangat ya teman-teman. Jadi kita mulai aja ya podcast kali ini. Kita di sini sih bakal bahas sedikit tentang materi di Mabim Series 3 kemarin nih, yang pas tanggal 24 Oktober. Gimana nih menurut teman-teman Mabim hari Sabtu kemarin? Seru banget sih. Dapat Seru. banyak materi baru. Iya, dapat materi dari organisasi eksternal juga kan. Iya benar Najla, seru banget. Jadi di sini kita akan bahas materi pertama kemahasiswaan dan kepribadian. Sebelumnya, apa sih definisi mahasiswa sendiri menurut Syifa? Kalau menurut aku, definisi mahasiswa itu adalah kelompok pelajar atau kelompok elit yang tingkatannya itu berada dalam peringkat paling tinggi ya dalam sebuah pendidikan formal di sebuah negara. Kalau itu menurut aku. Oke, terus gimana sih perasaan Syifa sendiri? Sekarang kan udah jadi mahasiswa nih. Kalau perasaan aku ya seneng ya, karena kan nggak semua orang bisa jadi mahasiswa dan banyak banget perbedaannya jadi mahasiswa itu, karena kita kan tingkatan paling tinggi, maha dari siswa. Kalau kita dulu siswa, kita yang diasupi informasi, dan sekarang kita jadi mahasiswa, kita yang mencari informasi. Kayak gitu sih Najla. Oke, next deh pertanyaannya. Kalau menurut Najla nih ya, peran fungsi bagi mahasiswa sendiri itu apa aja sih Najla? Jadi peran fungsi mahasiswa itu yang Najla tahu dan Najla dapetin dari Mabim Farmasi kemarin itu ada 4. Yang pertama, agent of change. Agent of change itu kayak menjadi agen perubahan dari yang baik menjadi lebih baik menggunakan gagasan yang dimiliki oleh para mahasiswa. Terus ada iron stock. Jadi iron stock itu berperan menggantikan generasi sebelumnya. Terus ada social control. Jadi di situ tuh mahasiswa berperan mampu mengontrol dalam kehidupan masyarakat seperti memberi saran, solusi, kritik, serta menjadi aspirasi. Dan yang terakhir ada moral force, yaitu mahasiswa dipandang sebagai pelajar dengan pendidikan yang tinggi karena mempunyai moral yang baik. Pertanyaannya ada lagi nih Najla, dan masih sama juga ya yang Najla tanyain ke Sipa. Perasaannya jadi mahasiswa itu seperti apa sih menurut Najla? Awalnya seneng banget sih, tapi lama-kelamaan susah juga ya beradaptasi, apalagi kita kan
pertama kali jadi mahasiswa baru yang dari rumah, bener-bener kita nggak tahu lapangan kampus itu kayak gimana. Tapi ya dari situ berarti adaptasi kita agak beda sama yang lainnya, cuman disyukurin aja dan dijalanin aja. Ya, bagus. Kita juga harus tetap bersyukur ya. Terima kasih ya Najla atas jawabannya. Oke, sama-sama Syifa. Oh ya, terus kan kita sendiri sebagai mahasiswa harus juga tuh punya soft skill dan hard skill. Definisi soft skill dan hard skill sendiri menurut Sarah itu apa sih? Kalau menurut Sarah, hard skill itu kegiatan akademik yang kita dapat, baik teori, keahlian teknis, ataupun pengetahuan spesifik mengenai jurusan yang kita ambil. Kalau soft skill menurut Sarah, kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan perkuliahan yang tidak bisa diukur dari nilai karena tadi soft skill itu tidak diajarkan di mata kuliah, sehingga memang tidak ada sistem penilaiannya. Kalau menurut Sarah begitu, Najla. Oh, oke. Kalau gitu, soft skill apa sih yang pengen Sarah asah lagi? Kalau untuk soft skill, Sarah ingin mengasah lagi kemampuan berkomunikasi, yaitu public speaking Sarah. Karena public speaking ini penting tidak hanya di masa perkuliahan, tetapi pada saat kerja pun public speaking ini sangat dibutuhkan. Contohnya karena kita seorang kefarmasian yang berpeluang menjadi seorang apoteker yang nantinya akan memberikan KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat kepada pasien. Nah, di situ peran public speaking sangat dibutuhkan kalau menurut Sarah begitu. Oke, aku setuju sih sama Sarah kalau kita harus mengasah soft skill yang terutama itu kayak komunikasi. Makasih ya Sarah jawabannya. Ya, sama-sama Najla. Iya. Jadi kita intinya tuh sebagai mahasiswa tuh harus mempunyai prinsip dasar ya, seperti pada peran fungsi mahasiswa gitu ya teman-teman, seperti yang tadi Najla jelaskan, dan kita juga harus mengasah soft skill kita ya, seperti yang Sarah jelaskan. Iya, betul banget tuh. Terus materi yang kedua yaitu tentang organisasi internal. Sebelumnya, ada yang mau jelasin apa itu organisasi? Mungkin Eka? Kalau menurut Eka sih ya, organisasi sendiri itu merupakan sekumpulan orang, tapi mereka tuh punya pandangan yang berbeda, tapi mereka juga punya tujuan yang sama dan mereka tuh berusaha buat mencapainya. Jadi meskipun mereka punya pandangan yang berbeda, mereka tetap punya kesamaan dalam hal buat mencapai tujuan mereka itu sendiri gitu. Oh gitu. Tapi kalau menurut mereka, apa sih keuntungan dalam berorganisasi? Apalagi kan susah banget tuh nyatuin pikiran-pikiran orang yang beda-beda gitu. Iya bener, udah pasti susah banget sih buat nyatuin pemikiran orang-orang yang berbeda. Cuma di mana ada sesuatu yang kita lakuin, pasti di mana-mana itu kan ada keuntungannya kan. Kalau menurut Eka sih ya, keuntungan berorganisasi itu banyak banget. Kayak misalnya kita bisa nambah pengetahuan dan wawasan kita bisa nimbulin semangat kerja sama, kita bisa ngembangin kemampuan buat public speaking kayak yang tadi Sarah bilang. Terus juga kita bisa belajar buat manage waktu, belajar buat ngedengerin dan menghargai pendapat orang lain, karena kan kita ngedengerin pendapat orang lain kan pandangan yang berbeda. Sama yang penting juga kita tuh bisa nambah banyak relasi, jadi kita bisa kenal banyak orang gitu. Banyak banget ya ternyata keuntungan masuk organisasi itu. Terima kasih ya Eka buat jawabannya. Iya, sama-sama. Terus apa sih yang membedakan organisasi dan komunitas itu? Kan sama-sama suatu kelompok. Mungkin Sri mau jawab? Oke Najla, jadi kalau organisasi itu suatu kelompok orang yang setiap orangnya itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tapi mereka semua memiliki tujuan yang sama. Sedangkan komunitas itu kelompok yang terdiri dari berbagai individu, tetapi mereka memiliki kesamaan yang sama gitu, seperti minat, aktivitas, atau profesi yang ada di dalam suatu lingkup tertentu. Terus selain itu juga, di dalam organisasi itu biasanya memiliki dasar hukum, sedangkan kalau di komunitas itu jarang.
Seperti itu Najla. Oke, terima kasih Sri jawabannya. Boleh Syifa tolong dilanjutkan? Iya, lanjut ya. Saya mau tanya Sri juga nih. Sri ada pengalaman gak dimasuk organisasi atau komunitas? Kalau di organisasi sih ada ya, dari SMP juga aku udah mulai aktif tuh organisasi-organisasi. Terus sampai kemarin SMA juga ikut organisasi juga. Tapi kalau komunitas sendiri itu jujur belum pernah ya. Ya semoga kedepannya ada berkeinginan gitu untuk bergabung di komunitas itu. Wah, ya semoga ya. Dan kita juga di Fakultas Ilmu Kesehatan ada beberapa organisasi mahasiswanya sih. Siti Rohma boleh kasih tahu kita nggak ada apa aja? Baik nih ya, aku bakal kasih tahu organisasi di Fakultas Ilmu Kesehatan itu di antara lain ada BLM Fikes, terus ada BEM Fikes, ada Himfar atau Himpunan Mahasiswa Farmasi, ada Himagi atau Himpunan Mahasiswa Gizi, ada Himka yaitu Himpunan Mahasiswa Kebidanan, dan Himkor yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Keolahragaan. Oh gitu. Kira-kira Siti ada rencana nggak untuk bergabung di organisasi untuk kedepannya? Saya tertarik sih untuk mengikuti organisasi Himpar. Insya Allah saya akan menyalonkan diri sebagai pengurus Himpar karena dengan saya mengikuti organisasinya, saya dapat memiliki banyak relasi. Terus juga saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan juga dapat mengembangkan public speaking saya. Wah, iya benar-benar aku dukung kok Siti. Terima kasih ya atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke materi terakhir yaitu mengenai organisasi eksternal. Di sini kita akan bahas ISMA Farsi. Kita balik lagi nih nanya ke Syifa. Apa sih yang Syifa tahu mengenai ISMA Farsi? Kalau yang Syifa tahu, ISMA Farsi itu adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Itu kepanjangannya ya. Dan kalau untuk pengertiannya sih, ISMA Farsi itu adalah organisasi mahasiswa nasional yang terdiri dari lembaga eksekutif mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia dan merupakan organisasi intra perguruan tinggi yang berbasis keprofesian dan berorientasi pada keilmuan. Begitu Najla. Wah, keren banget tuh ISMA Farsi. Dan setahun aja juga kalau nggak salah Unsika udah bergabung ya, Himpar Unsika udah bergabung sama ISMA Farsi kan? Ya, Iya bener benar. banget tuh. Makasih ya Syifa untuk penjelasannya. Iya Najla, sama-sama. Terus kalau menurut Eka, apa sih tujuan dibentuknya ISMA Farsi? Kalau menurut Eka sih tujuan dibentuknya ISMA Farsi itu buat nyatuin opini-opini farmasi-farmasi di seluruh Indonesia ya, karena kan mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia kan itu kan banyak, jadi pasti kita butuh satu wadah dong buat kita nyatuin opini kita. Terus juga itu bisa jadi ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Terus juga kalau nggak salah ya, setahu Eka, ISMA Farsi itu satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang mempresentasikan mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia. Jadi keren banget kan, seluruh Indonesia, tapi kita tuh bisa menyatu di ISMA Farsi itu. Gitu Najwa. Keren banget sih ISMA Farsi ini. Makasih ya Eka untuk jawabannya. Iya. Dan ya Najla, ISMA Farsi juga punya goalnya loh ternyata. Nah, di sini ada yang bisa jelasin nggak nih apa arti dari logo ISMA Farsi itu? Boleh mungkin Siti Rohmah menjawab? Oke, aku mau jawab ya.
Pada lambang Isma Farsi itu terdapat gambar gelas dan ular. Ularnya ini melambangkan nilai-nilai kefarmasian yang berorientasi pada penemuan senyawa obat baru. Nah, sedangkan lambang gelasnya ini digunakan karena memiliki maaf ya ketukar ulang lagi dari awal ya. Pada lambang Isma Farsi terdapat gambar gelas dan ular, melambangkan nilai-nilai kefarmasian yang berorientasi pada penemuan senyawa obat baru. Lambang ular digunakan karena ular memiliki bisa yang dapat menjadi racun ataupun obat, dan gelas menunjukkan bahwa efek obat tergantung dari dosisnya. Selanjutnya ada gambar buku yang menjadi dasar kaki gelas, yang menunjukkan bahwa farmasi berlandaskan nilai-nilai pendidikan. Nah, posisi buku ini memiliki arti yang terbuka, menunjukkan bahwa para anggotanya ini harus terus belajar dan menimba ilmu. Selanjutnya ada tulisan Ikatan Senat yang memiliki makna bahwa organisasi ini merangkul seluruh sivitas akademika di bidang farmasi. Selanjutnya ada tulisan Isma Farsi Indonesia yang bermakna bahwa seluruh kegiatan dapat disatukan dalam satu wadah organisasi, yaitu Isma Farsi. Selanjutnya, lambang ini didominasi oleh warna hijau karena organisasi ini adalah organisasi yang ramah, tenang, dan tidak ada pertikaian ataupun anarkisme. Selanjutnya, warna putih pada setiap tulisannya melambangkan kesucian jiwa dan raga para farmasis. Dan dua garis yang melingkar melambangkan perlindungan dari dalam, yaitu dari anggota-anggota Isma Farsi. Selanjutnya, garis tersebut tidak memiliki sudut karena organisasi ini tidak membeda-bedakan golongan yang ada. Begitu, Syifa. Wah, ternyata lambang Isma Farsi ini keren banget nih. Dan maknanya juga teman-teman. Terima kasih ya Siti untuk penjelasannya. Baik, Syifa, sama-sama. Oh ya teman-teman, selain organisasi internal tadi punya manfaat yang udah sempat disebutin sama Eka tadi, nah ternyata Isma Farsi juga punya beberapa manfaat. Kalau boleh tahu, mungkin Sri mau menjawab. Boleh Najla. Nah, jadi keuntungan untuk gabung di Isma Farsi ini banyak sekali loh. Salah satunya yang jelas pasti menambah pengalaman dan juga banyak relasi. Iya dong, orang kan Isma Farsi ini mewadahi mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia. Nah, selain itu juga dapat banyak informasi dalam hal perlombaan dan lain-lain. Terus dapat juga kita mendapatkan ilmu baru dari teman-teman di Isma Farsi. Terus ada juga loh study exchanger atau pertukaran pelajar gitu. Nah, terus selain itu bisa juga kita bisa mengikuti event-event internasional loh. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Wah, banyak banget sih manfaat dari mengikuti Isma Farsi ini. Keren sih. Makasih ya Sri untuk jawabannya. Sama-sama Najla. Wah, teman-teman, nggak kerasa ya obrolan kita ini jadi panjang begini. Tapi bermanfaat juga ya. Terima kasih ya, teman-teman, untuk diskusi malam ini sudah meluangkan waktunya. Padahal pasti banyak tugas kan ya? Pada pusing kan sama tugas? Iya, betul banget, Chef. Tapi terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Iya, pokoknya semangat terus untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Di sini saya akhiri diskusi malam ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih juga ya teman-teman